Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat ketiga surah Al-Fatihah adalah gabungan sifat yang berasal dari akar kata yang sama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman biasa diterjemahkan dengan yang maha pengasih atau yang maha pemurah, sedangkan Ar-Rahim diterjemahkan dengan yang maha penyayang. Kata Ar-Rahman itu ada 57 kata dalam ayat-ayat Al-Quran. Jika Asmaul Husna yang meliputi 99 nama itu tidak termasuk kata Allah, karena Allah dianggap sebagai nama dirinya, maka nama terbaiknya yang pertama adalah Ar-Rahman, kemudian disusul dengan Ar-Rahim. Terkandung dalam pengertian rahmat adalah penyempurnaan. Tuhan tidak saja menciptakan, tetapi Dia juga menyempurnakan ciptaannya. Dia itu kasih adanya. Apa yang diciptakannya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi ciptaan itu berjalan menuju ke kesempurnaan. Alladzi khalaqa fasawwa. Dia yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Dengan demikian, Allah senantiasa mendengarkan dan memperhatikan makhluknya. Itulah yang terkandung di dalam kemurahannya. Itulah sifat kasihnya. Bandingkan dengan sifat manusia yang kikir ini. Jika manusia memperhatikan sesuatu, biasanya yang diperhatikan itu yang dianggap penting oleh dirinya. Yang diperhatikan adalah apa yang menarik dirinya. Dalam bahasa Inggris, kata memperhatikan adalah pay attention, membayarkan perhatian, bukan memberikan perhatian. Karena itu, memperhatikan itu adalah memperhatikan yang menarik dirinya. Tetapi Allah memperhatikan semuanya, baik yang mencintainya maupun yang meninggalkannya. Itulah Ar-Rahman. Siapakah yang tidak menerima kemurahan Allah? Siapakah yang tidak menerima kasih Allah? Tidak ada. Apa saja dan siapa saja yang muncul di alam ini adalah karena kemurahannya. Loh, jika Allah itu maha kasih, maha pemurah, kenapa banyak makhluk yang hidup menderita? Mengapa banyak makhluk yang tidak mampu tumbuh hingga sempurna bentuknya? Mengapa banyak manusia yang mati ketika masih bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dan dewasa? Mengapa mereka tidak dijadikan hingga masa tua dan berakhir usianya? Bahkan banyak makhluk yang tumbuh cacat. Katanya Allah itu menciptakan, menetapkan segala sesuatu dengan tepat, memberikan petunjuk hidup bagi ciptaannya. Pokoknya Allah itu menyempurnakan. Lalu di mana letak pemurahnya? Pertanyaan demikian itu muncul dalam pikiran banyak orang. Dan wajar manusia mempertanyakannya. Manusia adalah makhluk yang bisa bertanya. Manusia
adalah hewan yang dapat berpikir. Bila manusia menerima suatu ajaran, ia ingin mengecek kebenarannya dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Manusia ingin mencocokkan apakah ajaran yang diterimanya itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Menghadapi misteri dalam kehidupan ini, manusia mencoba menyelesaikannya. Ada yang mencoba meredamnya. Hal-hal yang bersifat teka-teki dalam hidupnya dibiarkannya. Ada pula yang menerimanya sebagai iman kepada takdir. Namanya saja iman. Ia tak mempersoalkan lagi kebenarannya. Segala misteri diimani sebagai iman kepada yang gaib. Ia tak berurusan dengan kenyataan yang berbeda dengan yang ia imani. Yang penting iman. Nah, orang demikian ini kalau ditanya, jawabannya jangan mengukur atau menyamakan kasih Allah menurut pikiran manusia. Ia lupa bahwa Allah telah menganugerahkan akal dan kalbu kepadanya. Ia lupa bahwa kasih Allah itu harus dipahami. Kalau tak mampu memahami kasih Allah, bagaimana ia dapat meneladaninya? Nah, sebuah ungkapan yang benar di kalangan ahli tasawuf menyatakan, berbudi pekertilah seperti budi pekerti Tuhan. Bagaimana dia bisa bermurah hati bila dia tidak mengerti kemurahan Tuhan? Nah, dalam menghadapi misteri hidup ini, ada orang-orang yang tetap tekun mencari jawaban yang benar, yang dapat menenteramkan hatinya, sambil tetap teguh beriman kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kelompok orang yang terakhir ini adalah orang-orang yang meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Quran dikisahkan bahwa suatu hari Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah. Dia memohon kepada Allah agar diperlihatkan bagaimana cara Allah itu menghidupkan orang-orang yang mati. Allah balik bertanya kepada Ibrahim, apakah engkau belum percaya? Ibrahim menjawab bahwa dirinya sepenuhnya percaya. Tetapi dia minta diperlihatkan cara Tuhan menghidupkan orang mati itu. Tidak lain agar hatinya menjadi puas, menjadi tentram. Lalu Allah berfirman kepada Ibrahim, ambillah 4 ekor burung dan jinakanlah sampai ke 4 ekor burung itu tunduk kepadamu. Lalu tempatkanlah di tiap-tiap bukit sebagian dari burung-burung itu. Lalu panggillah, niscaya semuanya segera datang kepadamu. Jadi, mencari jawaban yang menenteramkan hati dan tetap teguh beriman, itulah yang telah diteladankan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita mengetahui bahwa Allah Maha Pengasih. Namun kita juga harus mengerti bentuk kasih ilahi itu. Dengan demikian, tak ada lagi pertentangan antara pemahaman bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sebaik-baiknya, dengan kenyataan-kenyataan negatif yang ada di dunia ini. Kalau kita ingin memahami kasih Allah, maka kita juga harus memahami hukum-hukum yang berlaku pada ciptaannya. Kita harus mengerti hukum yang telah ditetapkan Allah dan digelar di alam raya ini. Tanpa mengerti hukum-hukum atau aturan yang ditetapkannya, sulit
rasanya kita dapat mengerti permainan di alam ini. Bila Allah menciptakan semua ini dengan ngawur, membabi buta, ya tidak ada lagi kemurahan Tuhan. Apa saja yang diciptakan akan berjalan mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tuhan memang Maha Kasih. Semua diciptakan dan diberi jalan untuk bisa berjalan menuju ke bentuk yang sempurna. Memang untuk meraih kesempurnaan itu tidak bisa diraih sekali terus tercapai. Tidak sekali jadi. Anda tidak usah membayangkan yang susah-susah. Lihatlah kejadian sehari-hari di sekeliling kita. Apakah ada sesuatu yang langsung tumbuh sempurna? Bukankah kalau kita ingin memperoleh air mendidih, kita harus merebusnya dulu? Bukankah kalau kita menginginkan bayi tumbuh sehat, bayi itu harus disusui, diberi makan, dan dirawat dengan baik? Menyusui, memberi makan, dan merawat dengan baik, itu adalah cara menempuh jalan yang telah ditetapkan Tuhan. Nah, ada hukum-hukum Tuhan yang harus dipatuhi. Pertama, hukum sebab akibat atau sababiyah. Di Al-Quran disebutkan, sesungguhnya kami telah menguatkan kedudukannya, Dzulkarnain, di bumi dan mengaruniakan kepadanya sarana untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahf ayat 84. Nah, Dzulkarnain diberi oleh Tuhan pengetahuan sebab akibat. Dengan pengetahuan sebab akibat ini, ia mampu memperoleh sesuatu yang dikehendakinya. Apa artinya? Jika manusia ingin memperoleh hidup damai dan sejahtera, maka ia harus mengetahui sebab-sebabnya. Bila manusia ingin hidup sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani, maka ia harus mengetahui sebab-sebabnya. Ada sebab, ada akibat. Hukum kausalitas. Kalau ada hukum sebab akibat, mengapa ada orang yang tertimpa musibah? Padahal dia berada di jalan yang benar. Ada orang yang enak-enak duduk-duduk di halaman rumahnya, tiba-tiba ditabrak truk yang nyasar. Kemudian ada gadis yang berusaha hidup sesuai aturan agama, yaitu hidup menundukkan pandangan, berjilbab, santun, ternyata tertimpa musibah. Ia diperkosa. Bukankah kedua contoh itu menunjukkan orang-orang yang mematuhi hukum sebab akibat agar tidak tertimpa musibah? Nah, orang yang tidak mengerti kerjanya hukum alam menganggap orang yang sudah berada di jalan yang benar tetapi terkena musibah berarti Tuhan menzolimi hambanya sendiri. Di mana kemurahannya? Katanya dia Rabbul Alamin, pemelihara, pendidik, dan yang membawa ke arah kesempurnaan di dalam alam ciptaannya. Ya tenang, jangan sewot. Tuhan itu yang menetapkan hukum sebab akibat. Dia Maha Pemurah. Dia memberikan fasilitas bagi hamba-hambanya untuk mencapai suatu tujuan. Tuhan sedikit pun tidak mendolimi makhluk-makhluknya. Tuhan sama sekali tidak menimpakan musibah kepada hambanya. Lalu,
dari siapa musibah itu datangnya? Musibah itu datang dari diri sendiri. Ia datang dari diri orang yang tertimpa musibah itu. Musibah datang akibat kesalahan diri sendiri. Enak saja sampean ngomong. Bukankah gadis yang diperkosa itu adalah gadis yang dikenal lugu di masyarakat di sekelilingnya? Bukankah dia itu masih SMP, sopan, dan berjilbab? Banyak orang yang mengomentari peristiwa ini. Ada yang mengatakan itu takdir Tuhan. Yang ngomong ini tidak mau bak bibu. Kemudian ia katakan, yang sabar saja menerima takdir Tuhan. Bukankah agama telah mengajarkan bahwa kita harus mengimani tentang adanya takdir baik dan buruk? Kita ini hanya memiliki sedikit ilmu. Kita tak dapat menjangkau rahasia Tuhan. Kita wajib mengimani takdir, niscaya kita bisa hidup tenang. Ya, memang banyak orang yang pandai menasehati orang lain yang tertimpa musibah dengan kata takdir atau suratan nasib yang telah ditetapkan oleh malaikat ketika sang malaikat ini telah menyempurnakan sang janin di dalam perut ibu. Mereka mengatakan, ini ada hadisnya. Ketika janin di dalam perut ibu disempurnakan kejadiannya dan ditiupkan ruh ke dalamnya, malaikat diperintahkan Tuhan untuk menuliskan nasib baik dan buruknya. Coba bayangkan, bagaimana jadinya dunia ini jika malaikat yang diharuskan bersujud kepada manusia malah menentukan nasib baik dan buruknya manusia. Jika demikian, tak berlaku hukum sebab akibat. Banyak yang berkata, semua pasti terjadi sesuai dengan yang ditetapkan, atau disebut dengan takdir. Toh, kalau yang tersurah pada diri kita itu nasib baik, tak akan ada bencana yang menimpa diri kita. Nah, ini yang saya tidak setuju. Perlu diketahui, saya tidak menolak kebenaran hadis itu. Loh, yang saya tolak itu adalah pemahaman yang naif itu. Pemahaman takdir seperti di atas melanggar keterangan Tuhan di dalam Al-Quran sendiri. Coba renungkan ayat-ayat di bawah ini. Dan musibah apa saja yang menimpamu itu disebabkan oleh ulah tanganmu atau perbuatanmu, dan Dia memaafkan banyak kesalahanmu, dan kamu tidak dapat melepaskan musibah itu di bumi, dan bagi kamu tidak ada pelindung pada penolong selain Allah. Itu Quran surat Asy-Syura ayat 30-31. Dan ada lagi ayat, tidak mungkin seorang nabi berkhianat. Barang siapa berkhianat, pada hari kebangkitan dia akan membawa apa-apa yang dikhianatinya. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi balasan sesuai dengan yang diperbuatnya. Mereka tidak dianiaya sedikit pun. Itu Quran surat Al-Imran ayat 161. Dan ada lagi, barang siapa yang datang dengan perbuatan baik, maka baginya 10 kali lipat. Barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka dia akan dibalas kecuali sebesar kesalahannya itu, dan dia tidak dianiaya. Quran surat Al-An'am ayat 160. Kiranya ayat-ayat di atas telah menjelaskan bagaimana alam ini bekerja. Yang jelas,
Tuhan tidak menganiaya atau memperlakukan tidak adil terhadap hamba-hambanya. Semua orang mendapatkan balasan dari apa-apa yang telah diusahakan. Di mana manusia itu menerima balasan? Tentu saja baik di dunia ini maupun di alam akhirat nanti. Alam niskala atau alam gaib. Jadi apa saja yang kita terima dalam hidup ini, baik keburukan maupun kebaikan, merupakan balasan dari apa-apa yang telah kita perbuat pada masa hidup sebelumnya. Nah, jika sebab-sebab baik yang kita lakukan, maka kita akan memperoleh kebaikan di alam kematian dan di alam dunia yang akan datang. Namun demikian, Allah Maha Memaafkan. Karena itu Allah tidak merugikan hambanya. Banyak kesalahan manusia yang dimaafkan oleh Tuhan. Bila setiap kesalahan manusia harus dihukum, maka manusia tak akan bisa meraih kemajuan dalam hidup di dunia ini maupun di alam akhirat. Jadi hidup dan mati itu memang merupakan mekanisme untuk mencapai kesempurnaan hidup. Bila manusia sudah sempurna kemanusiaannya, maka ia tak akan lagi dilahirkan di bumi ini. Manusia bisa mencapai kesempurnaan hidupnya setelah ia mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Jadi manusia harus mematuhi sebab-sebab yang dapat mengantarkan dirinya untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah. Dalam hidup ini, di samping kita mendapatkan apa-apa yang telah kita usahakan, kita sekarang ini juga menanam perbuatan yang buahnya kita petik, baik di alam kematian maupun di alam kehidupan dunia yang akan datang. Atau kita mampu menyempurnakan diri kita sekarang ini sehingga kita dapat masuk ke alam berikutnya yang lebih tinggi, yang disebut alam surga. Dengan demikian, kita tidak jatuh lagi untuk hidup di bumi ini. Kalau toh kita hidup di bumi ini bukan karena jatuh, melainkan diutus Tuhan untuk membimbing dan membina kehidupan di bumi ini. Dengan demikian, hukum sebab akibat itu berjalan sempurna. Lalu, bagaimana dengan malaikat yang menuliskan suratan baik dan buruk pada janin di dalam perut ibu? Coba perhatikan surat Al-Isra ayat 13. Pada ayat tersebut dijelaskan, dan tiap-tiap perbuatan manusia kami ikatkan pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kebangkitan sebuah catatan yang terbuka. Diteruskan pada ayat berikutnya, bacalah catatanmu, cukuplah engkau sendiri yang menghitungmu pada hari ini. Nah, lihatlah redaksi ayat ini yang menggunakan bentuk kata kami untuk Tuhan. Artinya Tuhan membangun suatu sistem pencatatan perbuatan manusia. Di situ malaikat dilibatkan untuk menempatkan alat perekaman semua perbuatan manusia. Dan jiwa manusia diberi hak untuk mengevaluasi dirinya berdasarkan catatan yang ada. Nah, dari catatan itulah
jiwa mengetahui hasil apa yang diperolehnya. Itulah yang diberikan kepada jiwa ketika jiwa tersebut memasuki janin yang telah sempurna pertumbuhannya. Kemudian kedua, itu hukum kepastian. Segala sesuatu diciptakan Tuhan berdasarkan kadar yang benar. Ada ukuran yang pasti. Segala sesuatu berjalan sesuai, secara proporsional dan menurut ukuran. Segala sesuatu telah ditentukan waktu, tempat, kesempatannya, dan batas akhirnya. Dalam tekanan satu atmosfer, misalkan, air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Biji akan tumbuh bila tersiram air, dan suhunya cocok buat pertumbuhannya. Perut kita akan menampung sejumlah makanan tertentu. Bila takaran makanan melebihi daya tampung perut orang yang memakannya, maka orang tersebut merasa tidak enak perutnya atau bahkan sakit. Nah, dalam Al-Quran dinyatakan, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukuran. Yaitu ada di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49. Nah, selanjutnya difirmankan, sungguh Allah menjadikan segala sesuatu menurut proporsinya. Quran surat Al-Talaq ayat ketiga. Nah, kemudian janin yang terbentuk dalam rahim ibu juga mempunyai waktu tertentu untuk keluar sebagai bayi. Biasanya janin akan keluar sebagai bayi pada umur kandungan 9 bulan 10 hari. Jika keluar sebelum umur itu atau lebih dari umur normal, tentu ada kelainan rahim si ibu atau ada gangguan pada janin. Karena si ibu yang hamil keracunan makanan atau udara yang dihisap menyebabkan lemahnya kandungan sehingga bayi lahir sebelum waktunya. Karena itu, kepastian yang ada pada benda bersifat kepastian statistik. Secara normal, segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan kadar dan waktu yang telah ditetapkan. Nah, dalam kehidupan manusia pun ada ukuran yang normal. Berapa lama orang sebaiknya harus tidur, bekerja, dan beristirahat. Nah, berdasarkan konsep kesehatan, anak-anak harus tidur tak kurang dari 8 jam. Makin dewasa, makin berkurang lamanya tidur itu. Dan sebaiknya tak kurang dari 5 jam tidur sehari. Memang manusia itu makhluk unik, ya, sehingga ia dapat menyesuaikan dirinya dengan tidur 2-3 jam sehari dengan kualitas tidur yang baik. Nah, jasmani pun bisa dilatih untuk mendapatkan kinerja yang optimal. Tetapi yang jelas semua ada batasnya. Batas inilah yang tidak dapat dilanggar. Melanggar batas-batas yang sudah ditetapkan berarti menganiaya diri sendiri. Nah, jadi tetap harus ada ukurannya. Kemudian ketiga, itu hukum ketidakberubahan.
Dari dulu, air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Api itu ya panas. Makhluk yang hidup di bumi ini pasti mengalami mati. Karena setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nah, loh, kok ada cerita orang-orang yang tidak bisa mati? Juga ada pertunjukan orang-orang yang berjalan di atas bara atau dibakar tidak merasakan panas. Jika sifat panas pada api itu tidak berubah, mengapa ada orang yang tidak merasakan panasnya api? Nah, memang hukum yang diciptakan Allah itu tetap tidak berubah. Dari dulu api ya panas, tidak ada api yang dingin. Namanya es itu ya dingin. Garam dari dulu ya asin, gitu loh. Tak akan ia berubah menjadi manis selama sifat garam itu tidak berubah. Nah, secara normal, bila manusia ditusuk belati akan mengalami luka dan sakit. Bahkan jika lukanya parah, akan menyebabkan kematian. Jadi, jika ada orang yang tidak terbakar oleh api, bukan berarti api itu tidak panas. Api tetap panas. Tetapi orang tersebut mempunyai energi pelindung. Bila seorang nabi tidak terbakar, hal ini dikatakan dia menerima mukjizat. Nah, bila orang soleh yang tidak terbakar, maka ia dikatakan menerima karomah. Nah, bila ada yang mempunyai kekuatan untuk tidak terbakar oleh api, itu karena belajar dan berlatih, atau karena anugerah Allah dengan tiba-tiba. Nah, ia dikatakan mendapat maunat. Bila kesaktian ini diperoleh orang yang jahat, itu disebut istidraj. Nah, jadi bedanya seperti itu. Begitu pula setiap manusia pasti mati. Tidak ada bukti bahwa ada manusia yang tidak mengalami mati. Kita harus bisa membedakan antara tidak bisa mati dengan belum mati. Ada orang yang hidup sangat panjang, bahkan ada catatan-catatan kuno yang menyatakan bahwa orang bisa hidup ribuan tahun. Kalau toh ada orang yang demikian, ini hanya beberapa orang dari miliaran manusia. Jadi secara umum manusia bisa diamati bahwa dirinya pada suatu saat itu akan mati, gitu loh. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, dan telah sempurna firman Tuhan engkau dengan benar dan seimbang. Tak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat ke-115. Nah, pada surat yang lain ditegaskan, jalan yang ditetapkan Allah itu berlaku dari dulu dan tak akan didapati perubahan pada ketetapan Allah. Quran Surat Al-Fat ayat 23. Dengan demikian, dalam segala sesuatu sudah ada hukum ketidakberubahan. Dengan ketetapan-ketetapan itu, manusia mencatatnya sebagai hukum fisika. Dalam badan kita ini
juga berlaku hukum fisika dan kimia. Bila badan ini dibiarkan berjalan secara normal, maka ia mengalami fase penuaan. Nah, kemudian keempat, itu ada hukum objektif. Segala sesuatu dibuat berdasarkan ukuran tertentu dan berlaku untuk siapa saja. Tidak ada pemihakan Allah kepada orang tertentu hanya berdasarkan kesukaan. Kiai, ulama, pandita, atau orang-orang yang memusuhi Tuhan, itu sama-sama mati. Ulama atau pandita yang tidak mau belajar akan bodoh. Barang siapa mematuhi hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan di alam ini, dialah yang berhasil. Kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh etnisnya, oleh sukunya, keluarganya, atau kepercayaannya, agamanya, dan lain-lain. Kemuliaan manusia itu ditentukan oleh ketakwaannya. Ingat, takwa adalah berada di jalan yang benar, mematuhi hukum-hukum kebenaran. Jadi, takwa bukan sekedar kepercayaan atau keimanan. Takwa adalah tindakan di jalan yang benar. Nah, bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Tuhan yang soleh. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sungguh kami telah menetapkan di dalam Jabur sesudah Az-Zikr bahwa sesungguhnya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Nah, itu Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Jadi bumi yang kita pijak ini itu tidak diwariskan kepada orang-orang yang beriman, tetapi diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh itu? Apakah orang soleh itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholatnya? Ya tentu tidak. Nah, orang yang melakukan ritual atau ibadah murni itu terkait dengan keimanan. Orang yang hanya beriman disebut sebagai orang yang mengalami kerugian. Yang tidak mengalami kerugian atau tidak terjatuh ke jalan yang sangat rendah adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh ini satu paket. Puluhan ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan paket iman dan amal soleh itu loh. Ada banyak puluhan ayat di dalam Al-Quran. Nah, lalu apa orang yang beramal soleh itu? Orang soleh adalah orang yang mematuhi hukum-hukum objektif Tuhan. Untuk memakmurkan kehidupan dalam sebuah negara, maka masyarakatnya harus bisa hidup damai, bekerja keras, bekerja berlandaskan hukum-hukum alam atau takdir Allah, dan bekerja berdasarkan hukum-hukum kemasyarakatan atau disebut dengan sunatullah, seperti adil, kerjasama, dan melaksanakan manajemen yang benar. Nah, kemudian yang kelima itu ada hukum keseimbangan atau balance. Bumi, bulan, matahari, dan semua bintang yang ada di langit berada dalam keseimbangan. Semua itu tidak terjadi perbenturan karena telah seimbang.
Sepeda atau sepeda motor bisa dikendarai bila pengendaranya ada dalam posisi seimbang. Orang yang dalam posisi seimbang di dalam air itu tidak akan tenggelam. Perut kita, ya kan, akan terasa nyaman bila makanan, air, dan udara dalam perut ada pada posisi seimbang. Nah, hidup kita akan terasa nyaman bila kerja, istirahat, olah rohani, dan tidur dalam keadaan seimbang. Nah, batas-batas keseimbangan tak boleh dilanggar. Konsekuensi logis pelanggaran terhadap keseimbangan adalah kekacauan atau kehancuran. Nabi menganjurkan agar kita bisa hidup di jalan tengah. Nah, bukan jalan yang ekstrim. Batin kita bisa bekerja dengan tenang bila kita dapat menyeimbangkan kegiatan jasmani dan rohani. Itulah. Dalam Al-Quran dinyatakan, Dia yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Engkau tidak menemukan pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah lagi, apakah engkau temukan kecacatan padanya? Nah, itu Quran surat Al-Mulk ayat ketiga. Kemudian keenam, hukum perpasangan atau partnership. Segala sesuatu di alam raya ini diciptakan berpasangan. Nah, dapat juga dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan bersistem. Ada arus positif, ada arus negatif, ada kutub magnet positif, ada kutub negatif, ada pusat, ada yang mengitarinya, ada alam tampak atau syahadah, ada pula alam niskala atau alam yang tidak nampak, disebut gaib. Ada siang, ada malam, ada laki-laki dan ada perempuan. Disebutkan di dalam Al-Quran, Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan atau bersistem, yaitu yang tumbuh di bumi dan dari nafs-nafs mereka dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Itu Quran surat Yasin ayat ke-36. Nah, jadi lahir dan batin adalah bentuk pasangan bagi kehidupan manusia. Pasangan ini harus diusahakan tetap seimbang agar kehidupan manusia bisa bahagia. Dan pasangan-pasangan ini diciptakan Tuhan mulai dari sub partikel yang paling elementer, ya kan, hingga sebesar bumi dan matahari. Rumah tangga harus dibentuk melalui pasangan yang sah agar terbentuk struktur masyarakat terkecil yang mendapat perlindungan hukum. Nah, kemudian ketujuh, itu hukum keragaman atau hukum variasi. Dengan hukum ini, individu yang sejenis meskipun memiliki ciri-ciri umum yang sama, tetapi masing-masing mempunyai ciri-ciri khasnya tersendiri, sehingga individu yang satu bisa dibedakan dengan individu yang lain dalam satu jenis yang sama. Dan sebaran dari suatu jenis ciptaan bersifat normal, artinya
sebagian besar individu dalam suatu populasi bersifat mendekati rata-rata, ada di dalam kurva normal. Hanya sebagian kecil yang berada jauh dari kenormalan. Misalnya, sebagian besar orang pengetahuannya, ya kan? Misalnya, sebagian besar orang pengetahuannya sedang-sedang saja. Hanya sebagian kecil orang yang sangat bodoh atau orang yang sangat pandai. Sebagian besar manusia itu jelas berwujud laki-laki atau perempuan normal, dan hanya sebagian kecil yang disebut waria, wanita yang aslinya pria, atau anita, pria yang aslinya wanita. Nah, kemudian adanya hukum keragaman inilah yang menyebabkan di setiap zaman ada kelompok manusia yang paling unggul dari kebanyakan kelompok manusia lainnya. Di surat Al-Baqarah ayat 47 dinyatakan bahwa Bani Israel diperintah untuk selalu ingat terhadap kenikmatan yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Dan Bani Israel adalah salah satu umat yang dilebihkan atas segala bangsa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hai Bani Israel, ingatlah terhadap kenikmatan dariku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas semua manusia." Itu ada di surat Al-Baqarah ayat ke-47. Nah, di surat Ali Imran ayat ke-42 itu disebutkan bahwa Maryam adalah seorang perempuan yang dipilih Allah dan diutamakan atas semua perempuan. Karena itu para pengikut Rasulullah adalah orang-orang yang terbaik pada zamannya. Nah, terjemahan kedua ayat tersebut adalah, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau, menyucikan dan melebihkan engkau atas semua perempuan yang ada di alam ini, dan kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar." Nah, dengan hukum keragaman itulah kehidupan ini menjadi bervariasi, bahkan akhirnya menjadi berjenis-jenis, dan disebut juga berdiri dari spesies-spesies. Nah, karena itu tidak boleh ada upaya untuk menyeragamkan terhadap sesuatu. Upaya untuk menyeragamkan sesuatu akan mengundang kehancuran. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah bermaksud mendidik, melatih, dan mengevaluasimu tentang apa yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Nah, ya kan? Itu Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, di surah Hud ayat 118 diterangkan, sekiranya Tuhan menghendaki, tentu manusia ini dijadikan umat yang satu, tetapi manusia itu senantiasa berselisih pendapat. Kemudian di surat Yasin ayat ke-99, Nabi SAW ditanya Tuhan, apakah beliau hendak mengimankan manusia semuanya? Padahal Tuhan tidak berkehendak demikian. Jelaslah
bahwa yang dikehendaki oleh pencipta alam ini bukanlah kesatuan, tetapi keragaman dalam hidup ini. Dalam upaya untuk menyatukan sering terjadi pemaksaan. Akhirnya terjadi perlawanan yang bisa mengakibatkan terjadinya kehancuran. Kemudian perhatikan juga bunyi surah Yunus yang ke-99 dan resapi maknanya. Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya berimanlah semua orang yang ada di bumi ini. Apakah engkau hendak memaksa manusia supaya menjadi orang-orang yang beriman? Kemudian ketujuh, hukum itulah hukum yang ditetapkan Tuhan. Itulah. Jadi untuk dapat mencapai kehidupan yang penuh berkat, kehidupan yang diridhoi Tuhan, manusia harus bertindak, berbuat dan bekerja dengan mematuhi hukum-hukum Tuhan tersebut. Jika ada penyimpangan, tak berarti suatu terjadi berada di luar dari hukum-hukum tadi. Semua terjadi sebagai akibat interaksi antar hukum-hukum tersebut. Namun ada faktor yang terlalu dominan atau kuat dalam interaksinya. Gitu loh. Jadi itulah ketujuh hukum yang harus kita ketahui. Kemudian berikutnya adalah Ar-Rahim. Itu loh. Apa yang membedakan sifat Rahman dengan sifat Rahim? Ya kan? Jika Ar-Rahman dipahami sebagai yang maha kasih, maka Ar-Rahim adalah yang memiliki kasih, yang memberi kasih atau kemurahan. Dengan sifat Rahmannya, Tuhan mengasihi semua hambanya tanpa pandang bulu. Tetapi dengan sifat Rahimnya, Tuhan memberikan imbalan atau karunia-Nya kepada mereka yang senantiasa mematuhi ketetapan-ketetapan-Nya. Mereka yang betul-betul berusaha di jalan Tuhan. Tuhan pasti memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan yang telah ditetapkannya. Dengan rahimnya, Tuhan selalu berinteraksi dengan hamba-hambanya. Jadi Tuhan tidak seperti yang digambarkan dalam falsafah kuno, bahwa dia cuma penyebab awal. Dia senantiasa aktif dalam penciptaan dan penyempurnaan ciptaannya. Dia juga senantiasa aktif memberikan imbalan kepada yang memohonnya dan yang berinteraksi kepadanya. Jadi Ar-Rahim bukanlah berarti Tuhan memberi imbalan setelah manusia berada di surga, setelah terciptanya dunia baru. Ar-Rahim bukanlah sifat Tuhan yang diperuntukkan orang-orang yang mengaku beriman. Rahman dan Rahim adalah sifat Tuhan itu sendiri, sifat yang tidak dikungkung waktu. Dia adalah Rahman bagi setiap makhluknya dan Rahim terhadap yang mematuhinya. Setiap saat dia senantiasa dalam kesibukan. Setiap saat dia menciptakan. Setiap saat dia menyempurnakan. Setiap saat dia juga mematikan. Dan setiap saat dia memenuhi seruan hambanya. Jadi Tuhan tak pernah beristirahat. Allah tak pernah letih atau payah, karena sesungguhnya dialah hakikat keberadaan itu.
jangankan Tuhan, makhluknya saja yang berwujud roh seperti malaikat tidak tersentuh kelelahan. Malaikat adalah makhluk yang senantiasa patuh, tidak menyombongkan diri, dan tidak pula merasa lelah dalam menunaikan tugas. Hal ini diungkapkan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-19. Dan siapa saja yang ada di sisinya tidak sombong untuk beribadah kepadanya dan tidak merasa letih. Nah, manusia dalam kehadirannya sebagai makhluk yang bersih dari karat-karat yang bersifat duniawi juga tidak merasa letih dan lesu. Tapi ingat, manusia yang demikian ini tidak memperoleh energinya dari makanan yang tumbuh di bumi, tetapi ia memperolehnya dari energi kosmis. Jadi Tuhan adalah zat yang bersifat roh adanya. Tuhan tak pernah hidup dalam kevakuman. Dia senantiasa mempunyai urusan. Dia sebagai yang Rahman senantiasa mencipta dan mencipta, dan menyempurnakan ciptaannya. Dia Maha Penyayang, Ar-Rahim. Dia Ar-Rahim, bagaikan rahim alam semesta. Sebagai Ar-Rahim, dia selalu mendengarkan dan memperkenankan permintaan hamba-hambanya. Setiap saat dia melayani dan mengurusi permohonan hamba-hambanya. Dia tidak letih dalam menciptakan langit dan menghidupkan yang mati seperti yang dinyatakan dalam kedua ayat di bawah ini. Itulah. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi? Dia tidak payah menciptakannya dan juga berkuasa pula menghidupkan orang mati. Bahkan sesungguhnya dia berkuasa atas segala sesuatu. Nah, Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-33. Sungguh telah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak tertimpa kelelahan dalam menciptakan keduanya. Itu Quran surat Qaf ayat ke-38. Jadi wujud konkret dari kerahimannya adalah rahmatnya. Tidak kurang dari 104 kata rahmah dalam Al-Quran. Apa yang disebut rahmah itu? Kamus Arab, ya kan, mengartikan rahmah sebagai kebaikan, karunia, berkah, atau kemurahan. Nah, tatkala cuaca sangat kering, tanaman-tanaman mulai tampak kekeringan. Tiba-tiba turunlah hujan. Nah, hujan yang turun pada saat sangat dibutuhkan ini namanya rahmat. Bagi seseorang pengangguran, pekerjaan yang diterimanya adalah rahmat. Ya, keuntungan apa saja yang diterima orang adalah rahmat, yaitu rahmat dari Tuhan. Dengan sifat rahimnya itu, rahmat Tuhan mendahului murkanya. Nah, kemudian kita tidak bisa menyebut satu persatu jenis rahmat yang ada di alam ini. Namun, semua kenikmatan atau kenyamanan fisik yang ada di dunia ini hanyalah satu bagian rahmat dari 100 rahmat yang disediakan Tuhan. Begitulah makna sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Masih ada 99 bagian rahmat yang masih tersembunyi bagi kehidupan di bumi ini. Dijelaskan dalam surah As-Sajdah ayat ke-17 bahwa rahmat yang akan diberikan sebagai imbalan tindakan
atau perbuatan iman dan amal soleh itu masih tak tersentuh oleh indera manusia. Nah, meskipun terdapat beberapa ayat yang menyebutkan bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi ayat ini tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu sewenang-wenang. Karena sesungguhnya yang dikehendaki Allah untuk menerima rahmatnya adalah mereka yang menghendaki. Ya, karena yang menghendaki rahmat Allah, ya orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah tak akan memberikan rahmatnya kepada mereka yang tidak membutuhkannya. Dinyatakan dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-30. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Demikian itu adalah keuntungan yang benar, keuntungan yang nyata. Bahkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya, Allah memberikan dua bagian rahmat-Nya, yaitu rahmat lahiriah dan rahmat batiniyah. Nah, jadi seseorang disebut berbuat ikhlas bila harapan atau harapannya hanya kepada Tuhan. Yang diinginkan hanyalah rahmat Tuhan. Loh, kalau begitu kan tidak dapat upah atau gaji. Nah, bukankah kita bekerja ini untuk mendapat imbalan yang layak? Itu sangat betul sekali. Manusia menjadi buruh agar mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, manusia menjadi pegawai untuk mendapatkan gaji yang layak. Nah, mereka yang bertani, berdagang, berusaha di bidang jasa atau fabrikasi ingin memperoleh keuntungan. Tetapi dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, manusia tak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab sosialnya. Memperoleh untung, tetapi tidak boleh merugikan pihak lain. Untung boleh, ya kan? Tapi tak boleh menghisap keuntungan yang seharusnya diterima pihak lain. Nah, coba sekarang lihat. Banyak manajemen perusahaan yang menahan rahmat Allah. Seharusnya mereka itu memberikan upah yang layak, seimbang dengan keuntungan yang mereka peroleh. Nyatanya banyak yang tak bersedia mensejahterakan karyawannya. Umumnya pemilik perusahaan hanya rela berbagi keuntungan dengan beberapa orang yang dianggap mewakili manajemennya. Padahal seseorang tak boleh mendapatkan keuntungan dengan cara membayar buruh dengan upah yang murah, mengurangi timbangan, atau merugikan orang lain. Jadi Tuhan telah menetapkan dirinya sebagai rahmat. Karena itu tak ada hak bagi seseorang untuk memonopoli rahmatnya. Jangan sampai menciptakan suasana ada yang untung tetapi ada pula yang buntung. Nah, disinilah letaknya ketulusan. Orang yang tidak tulus tidak yakin bahwa ada rahmat yang lebih besar, karena ia hanya meyakini bahwa karunia itu hanya ada di bumi ini. Karena itu terciptalah keserakahan. Keserakahan bisa muncul sebagai keserakahan individu, suku, golongan, agama, atau etniknya. Serakah artinya ingin mendapatkan rahmatnya yang lebih besar dengan cara merugikan pihak lain. Ingatlah bahwa pemilik rahmat itu Tuhan. Kemudian marilah kita tutup bab ini dengan
membangunkan kesadaran kasih sayang yang ada di dalam diri kita. Sebelum berzikir, kita lepaskan dulu segala kegundahan batin. Lalu kita berdoa untuk kasih sayang sebagai berikut. Doa untuk rahmat bagi orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Tuhanku, rahmatilah mereka seperti mereka telah memeliharaku ketika aku masih kecil. Kemudian Rabbighfirli wali akhi ikhwani wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah diriku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Demikianlah doa ini sebagai penutup bab 4. Dengan doa ini semoga orang tua kita, teman-teman kita, dan diri kita senantiasa dalam naungan rahmat ilahi. Bukankah kita hadir di dunia ini karena rahmat Allah melalui kedua orang tua kita? Bukankah teman-teman kita yang seiman merupakan rahmat dalam kehidupan kita ini? Karena itu kita doakan orang tua kita dan saudara-saudara, teman-teman seiman kita, di samping kita berdoa agar dibebaskan dari kemudorotan dalam hidup ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.